Mereka kami berani ngomong ketemu siapapun, berani berdebat. Karena kami boleh dibuka. Kami ini kayak kitab terbuka aja. Anda boleh korek semua kami. Kita terbuka, kenapa kita takut? Karena kami bukan akan mau. Kita udah kok. Kita bukan mau gitu loh. Ya kan? Nah lalu kami juga berpikir lurah harus jadi orang tua. Gimana supaya orang bisa kumpul? Kita bangun RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Tahun ini akan selesai 188 lokasi. Buktinya hari ini kita terima penghargaan dari Menteri Peranan Wanita soal RPTRA ini. Lalu indeks pembangunan tenaga kerja kita dapat 3 piala dari Menteri Tenaga Kerja. Kenapa kami bisa dapat? Bappenas, kita bicara anggaran, bicara target IPM, kami dapat 4 trofi. Kenapa? Karena kita targetnya orang. Kami nggak pernah pikirkan penghargaan. Kami yakin kami kerja untuk orang, penghargaan akan datang. Nah jadi dengan ada RPTRA tahun depan, tiap tahun bangun 200, APBD 100, CSR 100. Sehingga nanti orang miskin dari yang janin, menengah sampai yang tua, dia kumpul di satu lokasi. Karena kebahagiaan itulah yang membuat orang berhasil. Banyak orang terbalik-balik, dia kira dia kaya, berhasil, dia bahagia. Belum tentu. Belum kaya suami istri masih baik, udah kaya berantem kadang-kadang. Jadi lebih benar bahagia dulu baru dapat semua. Jangan dibalik-balik loh. Nah apalagi yang kita lakukan? Selain itu kita mulai berpikir semua harus gunakan apapun dikerjakan, otak, perut, dompet warga harus penuh. Itu aja, kamu buat kebijakan apapun. Yang kelima, dari 4 yang keempat, semua gunakan teknologi. Ini juga Bapak Ibu pasti sering dengar dari lawan kita. Ahok itu single fighter, main sendiri. Wah kalau dulu saya ngamuk tuh digituin tau gak? Sekarang enggak, aku langsung ganti cara. Waduh saya sangat tersanjung. Anda mengatakan saya Superman kerja sendiri. Kamu kira gampang ngurusin 72.000 pegawai sendiri? Ngurusin alat berat ribuan. Kami gunakan teknologi. Kami tahu persis siapa ngurusin sungai ini, jalan ini, alat berat kerja berapa jam, sisa minyak berapa, kami semua tahu. Teknologi, ada clue, kami bisa tahu lurah yang malas, yang rajin siapa, semua kami tahu. Jadi teknologi. Yang kelima, kami gunakan Jakarta harus jadi tempat orang tidak menggunakan tunai. Istilah kerennya cashless society. Artinya untuk apa? Semua orang saya paksa punya kartu Jakartawan. Mau parkir, mau beli makanan PKL, mau naik bus, semua pakai kartu. Sehingga nanti saya bisa tahu orang mana yang miskin yang bisa kita isi duit. Modalnya sudah ada, tinggal dirusun KJP, PKL, parkiran semua sudah kartu. Nanti ERP. Yang nanti bantu orang miskin semua kartu. Subsidi semua kartu. Nanti bisa ketahuan orang yang penghasilan rupiahnya sekian, saya kerja sama dengan BI ini. Berarti kita bisa kasih dia, kalau penghasilan dia, pensiun dia nggak sampai UMP, dia boleh beli sembako harga murah. Jadi semua kita kontrol dari uang. Makanya saya bisa contoh, misalnya orang naik bus dari Lebak Bulus, kerja di Pandai Indah Kapuk. Pasti Lebak Bulus, Blok M kota Pandai Indah Kapuk. Tapi kalau dia keluar Pandai Indah Kapuk, dia tempel jam 5 sore, balik lagi. Naik jam 6 turun jam 8 jam 5 balik lagi. Saya tahu ini pegawai ini. Berarti saya bisa hitung berapa orang. Saya bisa ciptakan rute baru Lebak Bulus ke Pantai Indah Kapuk. Jadi kita bisa pelajari ini. Bapak Ibu kan maunya apa? Tiap 7 menit ada bus. Makanya demen naik mikrolet, keluar ke gang langsung naik. Tungguin. Kita bisa bikin. Tapi kalau tiap 7 menit ada bus yang gede penumpang cuma 10, saya kirim bus 100. Rugi kita. Tapi kalau dengan kartu ini kita bisa kontrol mau bus ukuran berapapun kita tahu. Nah jadi dengan pola seperti inilah kami yakin ada visi yang terukur, ada misi yang terukur, ada program yang terukur, ada strategi dan kebijakan yang terukur,
maka Jakarta ini akan standar dunia. Baru kita punya kebanggaan. Bisa pelajar 5 tahun ke depan itu harus masuk 30 besar. Ada program International Student pencapaian achievement, itu ada PISA, itu saya lupa istilahnya gitu. Dunia dites 30 harus masuk 30 besar. Sekarang kita nomor 4 dari bawah kalau nggak salah. Ini nggak benar. Jadi nggak boleh orang putus sekolah. Semua kita mau dorong terus naik. Nah, saya yakin orang Jakarta, saya ngomong kalau cerdas salah lagi, nggak boleh ngomong gini, terlalu sombong. Kalau orang Jakarta mau pikirnya rasional ya, harusnya mereka perpanjang kontrak kami berdua sebetulnya. Harusnya seperti itu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan ke bawah. Bahwa perlu perpanjang kontrak kami. Kalau dia bilang, ini Ahok menghina Islam macam-macam. Aduh, aku udah capek ceritainnya. Aku nih bupati 93% Muslim. Saya kira bantuan ke masyarakat Muslim, masjid-masjid, jauh lebih besar zaman kami daripada zaman dulu. Bisa lihat gitu loh. Jadi itu perlu juga disampaikan. Jadi ini perlu orang Jakarta dibalikin pemikirannya. Apa yang kami lakukan ini jangan jadi sentimen nggak rasional, cuma gara-gara Ahok lalu nggak mau. Ya kan, Pak Jarod sanggup kok kerjain kok. Kalau nggak mau pilih saya, pilih Mas Jarod lah. Ngapain pusing? Ya kan? Kalau benci saya, colok aja saya sekali aja dapat suara. Ya udah bilang aja gitu loh. Nah, saya kira saya kenal Mas Jarod dari tahun 2006, 2005, 2006. Beliau wali kota, saya bupati. Saya tahu beliau ini orang jujur. Karena kami sama-sama ke Tiongkok waktu itu, sama-sama nggak ada duit juga. Kelihatan kok, kalau bupati ada duit ketangkap korupsi. Wah, belanjanya macam-macam. Kami nggak ada duit, habis makan tidur. Diajak lihat-lihat cewek Tiongkok, saya bilang enggak, mirip di rumah semua. Alasan, padahal nggak ada duit. Mas Jarod juga bilang yang sama. Terakhir baru saya kenal istrinya. Oh, istrinya juga putih rupanya. Tapi kalau di Amerika Latin jangan bilang pengen lihat juga, nanti bahaya. Itu alasan lah. Tapi saya tahu dia nggak ada duit. Makanya saya yakin kita kalau mau beresin Jakarta nggak butuh orang pinter banget. Karena semua program udah kami bikin. Yang kita butuhkan tuh karakter teruji, bersih, transparan sama profesional. Kita butuh orang jujur. Jujur, berani lawan, bagus. Kemarin saya tes Mas Jarod. Saya ketemu orang, ini mau main curang apa. Mas Jarod bilang, kami lebih baik tidak terpilih daripada kita curang. Nah, ini prinsip. Jadi Mas Jarod bukan orang yang gila kekuasaan. Kita hanya yakin kalau Bapak Ibu percayakan tugas kepada kami pasti tidak mengecewakan. Kami ini pegawai yang baik, ya. Jadi kalau di zaman dulu, kalau mau beli budak gitu ya, kami cari sehat ya. Kami ini budak yang sehat, jangan khawatir. Kami betul-betul sehat loh, kami nggak ngerokok, nggak minum, tidur cepat, ya kan, minum yang sehat. Kami ini sehat banget loh. Kita ini lari masih kenceng nih. Betul, kami jaga badan dengan baik. Karena kita mau hidup sehat supaya pulangnya nggak malam, saya hentikan di sini. Terima kasih.